Di bulan Mei 2026, administrasi Donald Trump baru aja ngelepas semua rem regulasi finansial buat industri kripto. Uang institusional masuk tanpa batas. Total market cap aset digital meledak ke angka tertinggi sepanjang masa. Di atas kertas, ini masa kemasan. Wall Street masuk, regulasi pro market, semuanya hijau. Tapi coba buka wallet lo sekarang. Merah. Portfolio lo berdarah-darah. Nangkep maksud gua? Ada anomali besar di sini. Marketnya naik gila-gilaan. Duit yang masuk triliunan dolar. Tapi investor retail kayak lo justru makin miskin tiap minggunya. Gimana bisa uang sebanyak itu masuk, tapi dompet lo makin kempes? Gua bongkar semuanya sekarang. Cycle 2026 ini udah berubah total dari 2021. Cerita soal mass adoption udah basi. Narasi soal teknologi blockchain yang bakal ngubah sistem perbankan, lupakan. Market hari ini punya satu fungsi spesifik. Ini adalah mesin ekstraksi liquidity yang didesain secara matematis buat mindahin uang dari kantong lo ke kantong segelintir insider. Sakit nggak dengernya? Gue tahu. Tapi lu harus paham realitanya. Uang lu itu nggak hilang, uang lu cuma pindah tangan. Dan sistem ini berjalan sempurna persis di depan mata lo sendiri. Sampai sini paham ya? Kita bedah mesinnya. Dulu orang beli token utility kayak Cardano, Polkadot, atau proyek layer 1 lainnya buat di hold. Narasi di zamannya adalah nunggu teknologi mereka diadopsi. Sekarang, big funds udah ninggalin project-project legacy kayak utility gitu. Mereka udah nggak peduli lagi yang sama namanya fundamental infrastructure project. Perhatiannya udah pindah. Market velocity-nya udah geser ekstrim. Uang hari ini murni muter di token low float, high emission. Koin-koin meme yang dibikin di atas jaringan Solana dan juga Base. Nggak ada white paper, nggak ada janji teknologi di masa depan. Semuanya cuma soal atensi di detik ini juga. Coba kita lihat data volumenya. Koin utility butuh bertahun-tahun buat nyampe volume jutaan dolar. Koin meme di Base sekarang, 1 jam pertama 50 juta dolar. 3 jam kemudian 200 juta dolar. Tutup hari 1,2 miliar dolar. Perputaran uang secepat ini bukan indikator kesehatan ekosistem, tapi ini adalah indikator spekulasi berdarah. Narasi investasi jangka panjang udah mati. Semua orang sekarang main hyper short term attention trading. Lo beli karena lo lihat token itu lagi trending di X atau enggak di Telegram. Lo berharap ada orang yang lebih bodoh dari lo yang mau beli di harga lebih tinggi 5 menit dari sekarang. Masuk akal? Lo lagi main hot potato dengan uang sewa rumah lo. Lo pikir token meme yang lo beli itu kayak project community. Bikin bareng-bareng, lucu-lucuan. Jadi ya buang pikiran itu jauh-jauh. Ini adalah produk finansial yang diproduksi secara massal di pabrik. Token-token ini diciptakan dengan intrinsic value 0 secara sengaja. Mereka punya satu fungsi matematis, nyedot duit dari pembeli retail yang telat masuk, terus dikirim ke wallet milik developer dan sniper bots yang udah siap dari detik pertama. Gue pas ngecek data on-chain kemarin, sempet mikir, ini beneran legal? Nggak masuk akal gimana gampangnya si smart contract ini bisa ngisep dana. Prosesnya kayak gini, developer bikin token dalam hitungan menit, mereka siapin narasi, mereka bayar influencer, tokennya rilis, di detik yang sama sniper bot langsung ngeborong supply terbesar di blok transaksi yang pertama. Lu sebagai retail baru, tahu token ini ada 10 menit kemudian pas harganya udah naik 5.000%. Lu FOMO, lu pencet beli. Nah, di momen lo pencet beli, lo lagi nyuntikin liquidity seger ke dalam poolnya. Liquidity seger itu yang dipakai sama sniper bots dan developer buat cash out. Uang asli lo ditukar sama token digital yang nggak ada harganya. Umur rata-rata aset kripto dulu bisa berbulan-bulan. Sekarang 12 jam? Enggak. 4 jam? Salah. 30 menit. Dalam 30 menit, siklus hidup token selesai. Developer kabur bawa Ethereum atau Solana lo. Lo ditinggal megang token anjing pakai topi yang harganya 0. Lihat nggak polanya? Ini bukan investasi, tapi transfer kekayaan yang sangat terstruktur. Terus, apa kabar institusi? Wall Street yang dibawa masuk sama Trump. Jadi lo pikir smart money itu lagi sibuk trading koin meme kucing di Solana? Institusi nggak nyentuh meme coin sama sekali. Mereka punya strategi yang jauh-jauh lebih brutal. Strategi pick and shovel. Jadi gini konsepnya. Pas zaman demam emas, yang paling cepet kaya itu bukan orang yang nambang emas. Yang kaya raya adalah orang yang jualan cangkul dan celana jeans ke para penambang. Levi's. Institusi sekarang posisinya jadi Levi's. Mereka beli aset base layer,
beli Ethereum, Solana, mereka kumpulin jutaan keping. Terus mereka stake ke dalam jaringan. Kenapa? Karena setiap kali lu trade meme coin sampah itu, lu bayar biaya transaksi, lu bayar swap tax, lu bayar priority fee supaya transaksi lu masuk duluan. Kemana larinya semua biaya itu? Udah pasti ke kantong institusi yang hold base layer tadi. Makin gila lu gambling di kasino, makin kaya pemilik kasinonya. Institusi nggak perlu nebak koin meme apa yang bakal naik hari ini. Mereka cuma perlu pastiin lu terus main. Mereka yang punya kasinonya, lu cuma main di meja mereka. Bayar pajak setiap ada putaran dadu. Sampai sini lo nangkep nggak ironinya? Uang miliaran dolar dari retail habis dibakar buat spekulasi. Dan abunya dikeruk sama institusional lewat staking yield dan transaksi jaringan. Sekarang kita ngomongin posisi lo. Retail investor lokal. Banyak orang yang mulai frustasi. Portfolio tradisional mereka kayak saham atau reksadana naiknya lambat banget. Mereka lihat di sosial media ada anak umur 19 tahun beli mobil sport dari trading koin di base. Dampaknya retail mulai nyairin aset-aset aman mereka. Uang tabungan, uang darurat, dicabut semuanya. Dimasukin ke on-chain buat ngejar exponential return. Ini adalah jebakan psikologis yang paling mematikan di cycle 2026. Gua kasih tahu cara kerja jebakan ini. Saat lo ngeliat sebuah koin lagi trending di X atau masuk top gainers di screener, itu bukan sinyal buat beli. Itu sinyal bahwa asetnya udah siap untuk dibuang. Siapa yang buang? Venture capital dan juga developer offshore. Jadi mereka butuh uang tunai buat merealisasikan keuntungan mereka. Tapi mereka nggak bisa jual kalau nggak ada yang beli. Mereka butuh yang namanya exit liquidity. Dan disinilah lo masuk. Lo adalah exit liquidity mereka. Lo beli token mereka persis di harga pucuk. Lo mikir ini bakal naik 100 kali lipat lagi. Lo secara aktif nyerahin modal lo supaya insider ini bisa cairin profit mereka. Gila kan? Lo kerja keras, kumpulin modal berbulan-bulan, cuma buat disetor ke wallet anonim dalam hitungan detik. Karena lo nggak paham mekanika permainannya. Dan lo tahu yang lebih gila, bahkan sebelum transaksi lu selesai dieksekusi, modal lu udah dipotong. Kita bahas predator sebenarnya di market ini. Maximal Extractable Value atau MEV bots. Ini bukan robot trading biasa, ini adalah algoritma yang nongkrong di dalam meme pool atau memory pool. Ruang tunggu tempat transaksi lu antri sebelum dimasukin ke blockchain. Lu lihat koin meme, lu masukin $1.000. Lu pencet beli. Transaksi lu masuk ke mempool. Mivbot itu ngeliat transaksi lo. Algoritma ini secara langsung ngekalkulasi berapa besar sih dampak pembelian lu ke harga token itu. Bot ini, tunggu ya, gue mau pastiin lu beneran paham sama mekanisme ini. Bot ini nyogok validator jaringan supaya transaksi dia dieksekusi sepersekian milidetik sebelum transaksi lo. Ini yang dinamain sandwich attack. Langkah pertama, bot beli token itu duluan, terus harganya naik. Langkah keduanya, transaksi $1.000 lu masuk. Lu terpaksa beli di harga yang udah dinaikin sama bot ini. Lu kena slippage gila-gilaan. Dan akhirnya lo dapet token lebih sedikit dari yang seharusnya. Karena harganya makin naik. Langkah ketiga, bot ini langsung jual token yang dia beli di langkah pertama ke lu. Hasilnya udah pasti dump dong. Modal $1.000 lu seketika bernilai cuma $850 persis setelah transaksinya selesai. Lu rugi $150 bahkan sebelum harganya bergerak secara natural. Dan ini terjadi di setiap transaksi retail yang nggak pakai proteksi khusus. Jadi ini pure matematika, nggak ada unsur keberuntungan, nggak ada yang namanya tebak-tebakan. Selama lu beli pakai slippage tinggi di dalam DEX atau Decentralized Exchange, lo ngasih makan bot ini. Secara matematis, lu dijamin pasti rugi. Ini bukan market, tapi ini adalah rumah pembantaian. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Lu harus sadar sepenuhnya sama lingkungan tempat lu main. Ini bukan investasi teknologi ya. Ini adalah pertarungan PvP alias player versus player. Lawan lu bukan orang biasa, tapi lawan lu adalah algoritma, sniper bots, MIF, dan orang dalam yang punya kontrol total atas supply token tersebut. Kalau lo masih pakai mentality buy and hold kayak tahun 2021, lo bakal habis. Habis sehabis-habisnya. Terus gimana? Gue cuma kasih 2 strategi yang masuk akal di tahun 2026. Strategi pertama, perlakukan meme coin murni sebagai momentum derivatif. Jadi kalau lo emang maksa mau main di arena ini, lo harus buang semua emosi. Jangan pernah percaya namanya narasi komunitas. Jangan pegang jangka panjang. Gunain alat yang sama kayak mereka. Pakai limit order, pasang stop loss yang agresif secara otomatis. Lo masuk, ambil momentum, langsung keluar sebelum botnya ngedam liquidity-nya ke kalian. Strategi kedua, keluar dari arena sepenuhnya.
Nggak usah main di dalam meja kasino. Jadilah pemilik kasinonya. Alokasiin capital lo murni ke protokol infrastructure base layer. Beli aset yang nangkep biaya jaringan. Biarin retail lain saling bunuh-bunuhan buat token meme. Lu cuma duduk, stake aset lu, dan kumpulin pajak dari setiap volume transaksi yang terjadi. Nggak peduli token anjing atau kucing mana yang menang, lu tetap dibayar. Itu aja. Realitanya emang pahit, tapi jauh lebih baik lu paham sistemnya dari sekarang. Daripada lu bingung lihat tabungan lu habis disedot sama market. Pilihan ada di tangan lu. Mau jadi exit liquidity atau main pakai akal.